Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Akila Tanjania dari KM 302 dari Universitas Cyber Asia dari Prodi Komunikasi. Pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas materi dari Public Speaking and Presentation part ke-15. Kali ini kita akan membahas tentang ketepatan pemahaman pentingnya komunikatif dan juga interaktif dalam kegiatan public speaking. Kemudian adapun kita akan membahas pemahaman cara melakukan eye contact untuk membangun pendekatan dengan audiens. Kemudian kita pun juga membahas ketepatan pemahaman tentang konsep public speaking yang efektif serta pemahaman tentang berbicara di muka umum yang lebih efektif. Apa sih pentingnya komunikatif dan juga interaktif dalam public speaking ini? Coba deh kalian perhatikan konteks atau setting acara dengan tepat. Dalam menghadirkan presentasi yang interaktif, kita harus melihat konteks dalam berpresentasi. Bukan berarti cocok untuk diterapkan dalam situasi yang lain, melainkan seperti kita menerapkan konsep yang sebaik-baiknya yang ingin kita tampilkan di depan umum. Kemudian, berkomunikasi yang baik dalam public speaking ini tidak hanya mengenai proses pengiriman atau penerimaan pesan, tapi lebih kepada pesan yang kita kirimkan. Membangun hubungan dengan audiens ini akan tercipta hubungan emosional dan psikologis antara speaker dan juga audiens. Dengan membangun hubungan dengan komunikan dapat membuat audiens merasa terikat dengan public speaker. Membangun hubungan dengan audiens ini penting dilakukan supaya audiens mau mendengar dan memberikan perhatian. Komunikasi yang baik juga harus memberi manfaat bagi audiensnya. Jelas alur dan tujuannya. Alur di sini dapat dikatakan sebagai flow of mind dan harus interaktif. Interaktif dengan audiens menjadi salah satu cara dalam membangun engage with audience. Kita juga sering menemukan beberapa masalah tentang public speaking yang sering kita lakukan. Masalah yang kemudian muncul ini adalah salah satunya bagaimana cara kita menyampaikan suatu pesan dengan tidak terburu-buru, terlalu panjang ataupun terlalu banyak. Lebih baik jika penyampaian pesan dilakukan dengan analogi supaya lebih praktis. Penyampaian pesan yang baik ini dapat dilakukan dengan analogi seperti pendekatan storytelling. Komunikasi yang modern juga menggunakan teknik bercerita. Diharapkan dengan tips ini dapat membuat skill komunikasi kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Selanjutnya, menciptakan interaktif dalam public speaking. Adapun beberapa tips mengenai cara untuk berinteraksi dengan audiens. Salah satunya adalah simulasi pertanyaan retoris. Ini merupakan cara berinteraksi yang paling minimal. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban verbal. Tujuannya hanya membuat audiens berpikir dan menjawabnya dalam hati, atau dengan kata lain berefleksi. Dengan cara ini, audiens akan berinteraksi dengan dirinya sendiri dan justru seringkali inilah yang lebih mengena di pikiran audiens. Contohnya seperti mengajukan pertanyaan yang meminta audiens untuk menjawabnya dengan singkat dan mudah. Ingat, kata kuncinya adalah singkat dan mudah. Seperti jika speaker meminta audiens menjawab pertanyaan. Misalnya, sebutkan mimpi-mimpi yang Anda miliki dan bagaimana cara mencapainya. Tips selanjutnya adalah simulasi sesi diskusi dan juga tanya jawab. Sesi tanya jawab di dalam sesi presentasi untuk memberikan kesempatan audiens ikut merancang hal-hal yang ingin dipelajari. Selain itu, disinilah kesempatan bagi audiens untuk mendapat jawaban atas hal-hal yang mungkin tidak ada dalam materi presentasi yang akan disampaikan. Selain mengadakan sesi tanya jawab, juga bisa mengadakan sesi diskusi antar peserta. Cara ini cocok sekali jika berpresentasi dalam konteks kuliah atau memberikan pelatihan. Mintalah audiens untuk membentuk kelompok, setelah itu bisa mendiskusikan topik atau pertanyaan yang diberikan. Selain audiens bisa merasa gembira karena mengikuti partisipasi ini, speaker juga bisa beristirahat sejenak dan menyaksikan audiens berdiskusi dan juga berpresentasi. Kemudian tips selanjutnya adalah sesi yang melibatkan audiens, seperti sesi games, role play, ataupun praktek. Role play ini adalah sesi bermain
peran untuk mempraktikkan apa yang sudah dipelajari. Anda memberikan skenario tertentu dan meminta perwakilan dari audiens untuk mencoba menjalankan peran tersebut. Baik, sekian untuk pemaparan sedikit pengetahuan tentang materi sesi 15 dari public speaking dan juga presentation. Saya Akila Tanjania, pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya dan juga waktunya untuk Ibu Rosana Ali. Tugas ini demi memenuhi tugas UAS genap dari public speaking and presentation dari KM 302. Saya Akila Tanjania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.